Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1202. Aula utama di kediaman penguasa kota Dahuang diliputi keheningan yang menyesakan, hingga suara jarum jatuh pun seolah bisa terdengar. Banyak yang tak menyangka bahwa penguasa alam Huang akan benar-benar muncul, namun yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa seseorang berhasil mengalahkannya. Meski yang dikalahkan bukan tubuh asli penguasa alam Huang, hanya proyeksi kesadarannya melalui tubuh Zuokyu, tetap saja fakta bahwa seseorang bisa mengalahkan kekuatan puncak Kaisar Dewa Tujuh Roda milik penguasa alam Huang, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemuda berjubah hitam itu memiliki bakat dan potensi yang melampaui sang penguasa alam Huang sendiri. Penguasa alam Huang adalah sosok penguasa tertinggi, lalu mungkinkah pemuda itu kelak akan menjadi penguasa Dao? Dibandingkan dengan kerumunan lainnya, para ahli bela diri yang setia pada Sekte Pedang Wuji dan duduk di dekat Luo Xiu merasakan semangat yang meluap-luap dalam dada mereka. Itu adalah penguasa alam Huang, makhluk terkuat yang nyaris tak bisa ditandingi. Namun pemimpin muda mereka justru berhasil mengalahkannya. Kematian Zuokyu bukan hanya kehilangan murid bagi penguasa alam Huang, melainkan juga kehancuran mutlak citra tak terkalahkan yang selama ini ia bangun, yang kini diinjak-injak oleh Luo Xiu hingga hancur lebur. Menatap Luo Xiu yang duduk tenang di bawah sana, penguasa kota Dahuang dilanda rasa penyesalan yang mendalam. Meski dirinya telah mencapai level kekuatan tertinggi, intuisi dasarnya mengatakan bahwa pemuda berjubah hitam itu menyimpan potensi yang tak terbayangkan. Banyak orang mungkin mengabaikan kehidupan masa lalu Luo Xiu, menganggap meski masa lalunya terkenal, namun tetap saja ia adalah penguasa muda yang cepat gugur setelah mencapai ranah tertinggi. Bahkan para leluhur besar dari klan Huang sendiri pun beranggapan bahwa pencapaian Luo Xiu kelak tidak akan melebihi tingkatan tertinggi penguasa, dan itu pun hanya jika ia melampaui dirinya yang dulu. Tanpa menjadi penguasa Dao, ia tetap dianggap semut. Namun hari ini, Luo Xiu membungkam semua cibiran itu hanya dengan satu jurus, mengalahkan penguasa alam Huang yang menggunakan kekuatan puncak Kaisar Dewa Tujuh Roda. Seperti menamparkan keras wajah semua orang yang meremehkannya, potensinya jelas melampaui level tertinggi. Dia membuka jalan abadi. Di dimensi lain, para leluhur agung dari kedalaman tanah suci klan Huang yang sejak awal mengawasi perkembangan situasi ini, serempak berdiri terkejut saat melihat Luo Xiu menghancurkan Zuokyu. Bahkan leluhur pertama kita tidak pernah berhasil membuka jalan abadi. Cepat laporkan pada leluhur pertama. Hubungi Huang Zentian, anak ini harus diamankan. Para leluhur itu saling bersahut-sahutan dengan wajah penuh keterkejutan dan emosi yang sulit digambarkan. Zentian, kau harus pertahankan pemuda ini, aku ingin bertemu langsung dengannya. Di aula utama, tubuh penguasa kota Dahuang bergetar ketika suara sang leluhur terdengar di dalam kepalanya. Dialah Huang Zentian, yang sebelumnya menerima perintah untuk tidak menghalangi penguasa alam Huang merebut asal kekuatan menara Huang. Rekan Luo, ia membuka suara. Namun belum sempat melanjutkan, Luo Xiu lebih dulu menggelengkan kepala. Penguasa, aku sudah mempertimbangkannya, dan seperti yang dikatakan oleh penguasa tertinggi Tian Huang, pasukan kami dari Sekte Pedang Wuji tidaklah banyak, memang sulit untuk mengumpulkan cukup orang untuk mengendalikan 20 kapal perang binatang buas. Apa? Ini, Zentian tertegun, pahit menyadari alasan perubahan sikap itu. Baru saja Luo Xiu berjanji akan mendukung mereka sepenuh hati, namun kini ia tiba-tiba menarik diri. Bagaimana mungkin ia tak mengerti alasannya? Di tempatnya sendiri, Luo Xiu diserang oleh penguasa alam Huang, namun ia, sebagai tuan rumah, hanya diam menyaksikan. Masih pantaskah berharap dukungan? Dan memang benar, seperti yang ada dalam hatinya, Luo Xiu merasa kecewa. Meski awalnya ia datang sebagai sahabat dari Huang Wuji dan sebagai musuh dari Sekte Dao Iblis dan Klan Darah Iblis, dan oleh karena itu ia berniat mendukung kota Dahuang. Namun ketika nyawanya terancam, kota Dahuang justru diam membisu. Lalu bagaimana bisa mereka disebut sekutu? Rekan Luo, bukan itu yang hendak aku sampaikan, ucap Zentian melalui transmisi spiritual. Para leluhur kami ingin bertemu denganmu. Maaf, penguasa, saya sibuk, tak punya waktu. Wajah Zentian menjadi semakin suram, tapi ia sadar, seandainya ia berada di posisi Luo Xiu, ia pun belum tentu bisa bersikap sebaik itu. Kalau tidak ada urusan lain, saya tak ingin mengganggu lebih lama. Masih ada urusan di wilayah Sekte Pedang yang harus saya urus, saya pamit. Dengan tegas Luo Xiu bangkit berdiri, dan dengan sikap seperti yang layak dilakukan, ia menolak untuk mengirim bantuan apapun, bahkan satu pasukan pun tidak. Jika nyawa Luo Xiu tidak berarti bagi kota Dahuang, lalu kenapa ia harus peduli dengan kelangsungan hidup kota itu? Kurang ajar. Tiba-tiba seorang wanita parubaya berdiri di sisi Zentian, suaranya dingin membeku. Ia adalah seorang penguasa, dikirim langsung dari tanah suci klan Huang untuk mendampingi Zentian.
Aura tingkat penguasa menyelimuti Luo Xiu, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat, tubuhnya seakan terkunci dan tak bisa bergerak. Luo Xiu memutar tubuh, menatap tajam ke arah wanita itu, apa maksudmu? Apakah kota Dahuang ingin mengumumkan perang terhadap Sekte Pedang Wuji? Kalimat itu langsung mengguncang seluruh ruangan. Lelucon, bocah sepertimu bisa mewakili Sekte Pedang Wuji. Wanita itu mencibir, tempat ini bukan untukmu datang dan pergi sesuka hati. Terlalu lama hidup di Tanah Suci, wanita ini menjadi arogan dan tak tahu batas, meskipun ia adalah penguasa, sikap dan ucapannya yang semena-mena membuat banyak ahli bela diri dari berbagai kekuatan yang hadir pun mengerutkan alis. Jika begini caranya kota Dahuang merebut hati orang, lalu siapa lagi yang akan mau mengikutimu? Karena semua orang yang hadir di sana bukanlah orang bodoh, siapapun bisa melihat bahwa dalam perkara barusan, jelas-jelas pihak kota Dahuang yang salah. Siapa bilang dia tidak bisa mewakili Sekte Pedang Wuji? Tiba-tiba, sebuah suara menggema dari luar gerbang utama aula. Aku yang bilang, perempuan parubaya itu langsung membalas dengan spontan. Kau ini apa sih? Sebuah dengusan dingin menyusul, dan tiba-tiba muncullah sebuah jari tajam seperti pedang, langsung mengarah ke perempuan parubaya tersebut. Bahkan sebelum para penguasa seperti penguasa kota Dahuang sempat bereaksi, jari pedang itu telah menembus udara dan mengenai sasarannya. Buk, perempuan itu terhempas tanpa sempat melawan, tubuhnya membentur tembok dengan keras hingga darah mengalir dari sudut bibirnya. Untung saja aula utama ini diperkuat dengan pola formasi tingkat penguasa, jika tidak, satu serangan tadi cukup untuk menghancurkan seluruh tempat. Semua mata pun langsung tertuju pada sosok yang perlahan melangkah masuk dari pintu utama. Seorang pria muda berambut hitam panjang, mengenakan jubah hijau panjang, tangan kirinya diletakkan di belakang punggungnya, dengan tatapan tajam seperti pedang yang menyapu 5 penguasa di dalam aula. Siapa kau? Penguasa kota Dahuang dan 4 penguasa lain, termasuk penguasa suci Tianhuang, serentak bangkit dan memancarkan aura mereka. 10 roda ilahi muncul di belakang masing-masing, bersinar terang bak matahari menggantung di langit. Namaku, Dugu, jawab pria berjubah hijau itu dengan datar. Penguasa Pedang Wuji. Nama itu membuat banyak orang tercekat. Penguasa Sekte Pedang Wuji selama ini dikenal misterius dan jarang menampakkan diri, tak disangka ia ternyata seorang penguasa, bahkan dengan kekuatan yang bisa dengan mudah menundukkan penguasa lain. Kakak senior, Luo Xiu juga terkejut melihat Dugu, tapi kemudian tersenyum penuh sukacita, dengan kehadiran kakak seniornya, ia tak perlu khawatir akan apapun. Kau telah bertindak dengan sangat baik, kata Dugu dengan senyum tipis, lalu mengangkat tangan dan menghapus aura penindas yang sebelumnya mengunci Luo Xiu. Seketika Luo Xiu bisa bergerak bebas dan langsung melompat ke sisi kakaknya. Serempak, lebih dari 200 kaisar dewa 7 roda yang setia pada Sekte Pedang ikut bangkit berdiri dan berkumpul di belakang Dugu dan Luo Xiu, sebagai bentuk pernyataan bahwa mereka dan faksi mereka siap senasib sepenanggungan dengan Sekte Pedang. Sekte ini telah lama dibina oleh Dugu, dan ia sangat memahami bagaimana membangun loyalitas. Mendengar pujian dari kakaknya, Luo Xiu hanya bisa tersenyum getir, ternyata semua yang terjadi tadi sudah diketahui oleh sang kakak. Andaikan ia tahu sang kakak akan datang menjadi pendukungnya, mungkin tadi ia akan lebih galak saat menghadapi para penguasa. Rekan Dugu, ucap penguasa kota Dahuang sambil membungkukkan tubuh dengan hormat. Namun Dugu tak menanggapi dengan hangat, malah berkata dingin, aku tahu rencana kalian, klan Huang, tapi kalian tak seharusnya menjebak adik seperguruanku. Soal ini, nanti akan ada yang datang meminta penjelasan. Belum selesai ucapannya, Dugu langsung menepuk bahu Luo Xiu sambil berkata, ayo, kita pergi. Mereka pun berjalan keluar aula, diikuti lebih dari 200 kaisar dewa. Zentian, tahan mereka, bentak perempuan parubaya yang sebelumnya dihempas oleh Dugu, kita punya 6 orang, dan dia hanya 1. Diam kau, Zentian membentaknya dengan marah, mengutuk dalam hati betapa perempuan itu tak becus dan hanya mempermalukan klan Huang. Di saat yang sama, di alam dimensi lain di kedalaman tanah suci klan Huang, penguasa Dao sejati langsung muncul di aula utama leluhur mereka. Tanah suci ini tak dikenal dunia luar, dibangun khusus oleh leluhur pertama klan Huang sejak zaman purba. Inilah tempat paling sakral, yang hanya bisa dimasuki oleh para penguasa. Huang tua bangka, keluar kau dan beri aku penjelasan. Penguasa Dao sejati masuk seolah tak ada yang bisa menghalanginya, dan para leluhur klan Huang yang biasanya dipuja bak dewa, kini semua bersimpuh di hadapannya tanpa berani bergerak sedikit pun. Penguasa Dao sejati dan penguasa Dao, meski hanya berbeda satu karakter, perbedaannya seperti langit dan bumi. Para leluhur ini, meskipun semuanya adalah penguasa Dao, tetap tidak akan mampu menahan satu pukulan dari penguasa Dao sejati. Bersambung.